kalau namanya konten kreator yang kerjanya itu petarung. Petarung tuh kayak terus-terusan. Iya, pengennya ribut, harus ribut, nggak boleh nggak ribut, Mat. Dia serius. Loh, jadi gini, views dia itu naik karena ribut semata-mata. Kenapa saya ribut? Karena dapat atensi. Iya. Atensi itu muncul karena ribut saya itu sensasi kan gitu ya. Iya, Nah, algoritma ini sebenarnya adalah dia mendeteksi sensasi saya ini untuk mendapatkan atensi. Nah, ketika saya bisa menjaga si sensasi ini, si algoritma akan terus, akhirnya atensi saya dapat terus. Makanya views saya stabil, bahkan naik. bisa lebih cepat naiknya. Betul. Nah, itu dari hampir semua medsos kan memang begitu cara kerjanya. Oke. Akun saya ini mempersonakan seorang yang kritis. Itu saya nyerang. Sebisa mungkin kalaupun saya setuju dengan pemerintah, saya nggak boleh muji. Oke. Kenapa? Saya nggak kepengen rate saya turun. Jadi crowd saya itu, fanbase saya itu sudah ada sebetulnya. Nah, ini adalah fanbase yang emang dasar seneng membenci pemerintah. Iya. Nah, saya kan sebenarnya lagi menggrab atensi mereka. Kita sengaja dong untuk naikin emosi dia biar dia nge-like dan biar ngeliat konten kita gitu. Memang. Biar rame. Memang. Kalau kayak gitu bisa dibilang jahat nggak sih, Kak? Nggak jahat sih. Tapi kalau kayak gitu orang kayak gitu bisa dibilang cerdik nggak? Iya, cerdik lah. Oh iya. Tapi kan tidak ada yang salah begitu. Dia memanfaatkan situasi yang emang orang nggak tahu atau orang mudah dibodohin aja? Gini ya, saya nggak berani bilang itu membodohi. Sinetron juga kan rating, masa kita bilang itu membodohi? Halo, apa kabar Kang Motul? Kabar baik, Mat. Kang, kita kembali ke set yang lama. Iya. Ganti-ganti. Tapi obrolan kita tetap. Iya dong. Ini Kang, tetap up to date gitu lah. Apa mau ngobrol apa, Mat? Kita, Mat. Gini Kang, kemarin tuh aku update tuh di sosial media soal konten kreator lagi sih. Tentang konten kreator. Iya. Kenapa sih kalau konten kreator yang spesialisnya itu kayak konten kreator politik, yang membahas isu politik lah apapun gitu. Tapi spesifiknya itu ya ngejelek-jelekin pemerintah. Yang nyerang kayak gitu. Kenapa Kang? Itu tuh langsung naik kayak gitu itu. Itu apa emang masyarakat suka seperti itu atau emang ada apa sih sebenarnya gitu? Penasaran aja Kang. Jadi kalau emang itu jadi peluang bisnis atau bisa jadi penghasilan gitu ya, gue mau Kang kayak gitu. Oh iya benar. Iya ya. Kenapa konten kreator atau akun medsos yang nyerang pemerintah itu gampang naiknya? Maksudnya gitu ya? Iya benar. Kalau secara apa ya, penelitian kajian sih gue nggak tahu ya. Tapi kalau secara secara teori komunikasi sosial ya, biasanya tuh gini, Mat. Ada istilah kayak kalau yang tokoh zaman itu Goliat, David versus Goliat itu loh. Oh iya. Jadi sesuatu yang kecil itu memang cenderung lebih banyak orang yang dukung. Betul. Makanya ada kalau dulu tuh ada istilah kalau tim underdog suka dianggap ini. Iya. Nah, itu lebih mudah dapat simpati. Betul. Gitu. Dapat dukungan kayak gitu. Dapat dukungan. Nah mungkin kelihatannya gini, akun-akun medsos yang katakanlah menyerang pemerintah itu bisa jadi yang pertama nih sebetulnya lebih kepada kritiknya. Oke. Ketajaman kritik itu memang kalau di medsos itu tuh kita sering melihat, si karakter ini kritiknya tajam. Omongannya itu emang mewakili banget soal apa yang kita keluhkan kayak gitu. Betul. Nah itu memang kelihatannya menurut gua ada sisi yang menarik dari situ karena lo berpikir kritis itu tidak mudah sebetulnya ya. Iya, apalagi ini tuh nyerang soal kebijakan dan isu yang ada di pemerintah gitu kan. Betul. Nah, artinya di situ kalau yang gua lihat adalah kemampuan si akun itu berpikir kritis, kemudian mencari nih celah kebijakan mana, itu memang seru. Oke. Jadi itu yang menurut gua umumnya adalah contoh paling gampang itu sebetulnya kalau ingat-ingat dulu itu trigger awal itu kan Rocky Gerung. Oke, Rocky Gerung ya. Itu kan iya. Jadi gini, di luar dia ngomong kasar ya. Itu mah gaya lah. Tapi cara dia mengkritisi
cara dia berpikir kritisnya itu kan bukan kayak apa asal memaki-maki gitu. Betul, dia itu ada landasannya dasarnya, gitu loh. ada landasannya, Betul. terus kadang-kadang ada referensinya, ada kajiannya. Kadang juga yang menarik buat di medsos tuh ini juga, Mat. Kayak lu mengambil satu kejadian atau kasus itu tuh pakai analogi gitu loh. Perumpamaan. Karena mereka punya storytelling untuk mensimpelkan gimana ini itu bisa dicerna sama orang kayak gitu. Betul. Nah itu yang kelihatannya seru. Iya. Jadi menarik. Nah yang kemudian ada satu lagi adalah yang tadi yang David vs Goliath itu kan seolah-olah gini ya. Pemerintah itu adalah sebuah organisasi besar atau lembaga yang katakanlah ini nih kayak apa ya, kalau zaman itu kerajaan gitu loh. Jadi ketika kita menyerang kiri kanan dengan batu-batu kecil itu memang sesuatu yang tanda kutip seru. Oke. Nah tinggal yang diukur ini serunya sampai seberapa seru nih. Jangan sampai kan jadi bablas kita jadi malah kena apa-apa gitu loh. Iya. Kena apa-apa dalam arti nanti tiba-tiba kita kena UU ITE kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau yang gue lihat pada akhirnya si akun-akun yang katakanlah menyerang tadi kelihatannya yang lebih kepada tadi itu dia bisa mencari titik mana, titik atau lubang atau titik lemah yang buat publik, wah ini beda nih, wah kena loh, kayak gitu. Nah, kira-kira iya, gitu. Bener nih pemikirannya, setuju nih gue, terus akhirnya didukung lah. Betul, wah ini bener nih gitu. Nah memang itu satu hal ya. Oke. Nah cuman ada juga yang nyebutnya asal rame. Asal rame itu gimana Kang? Nah tadi akun yang penting asal nyerang, pokoknya dapat attention aja sama followers hanya gitu. demi atensi. Jadi sensasi dan atensi. Tapi dia tidak melihat kritisnya. Oke, Nah, yang ini kayak FOMO gitu ya Kang ya, apa yang lagi rame apa dia bikin gitu. Pokoknya misalkan begini, asal nyerang, asal kasar, asal aneh, asal nyeleneh. Tapi nggak ada nilai kritisnya atau nggak ada kayak model yang tadi di kayak awal. nggak berbobot gitu. Iya, walaupun itu menjadi kayak seru-seruan lain untuk kalangan yang katakanlah cuma mau ngejar rame atau ngejar riuh, tapi males mikir juga. Kan ada sebenarnya juga. Ada segmen yang kayak gitu juga ya Kang ya. Nah, tidak sepenuhnya jelek lah ya. Tidak sepenuhnya jelek. Oke. Hanya memang ya bobotnya jadi berkurang. Itu mah kayak gini, Bat. Kayak gue nggak nyebut diskusi ya, tapi kayak obrolan di pangkalan. Oh iya. Kalau ini ada tongkrongan rame aja pokoknya gitu. Rame aja. Gak usah yang terlalu berat untuk dipikirin gitu. Betul. Nah itu biasanya memang keseruan bahasan tongkrongan. Yang penting rame, yang penting kocak. Nah tapi nanti dari situ biasanya mereka tuh nggak akan kasih kayak model Rocky Gerung tadi gitu loh. Iya, yang kayak bicara soal teori, soal apapun yang detail gitu enggak. Betul, apalagi landasan bacaan tuh enggak akan. Nah, biasanya kayak gitu-gitu itu tuh lebih diskusi itu cocokologi. Wah, ini dikaitkan dengan kalau misalkan ini gimana ya? Jangan ini begini, ini turunannya Prabu. Jadi wah. Nah, itu balik lagi ya. Karena itu di medsos. Medsos kan emang tempatnya cerita, Mat. Jadi kelihatannya lu cerita apapun kalau memang ada serunya, ada campur bumbu-bumbu mitos lah, mistik lah, inilah itu ya udah. Kan itu yang kalau gue lihat yang membedakan sebenarnya akun ini atau sosok ini beneran sebenarnya kritis atau tidak sih, atau cuma emang mau rame aja sih. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan lu tertarik tadi, gue mau ini. Jadi konten kreator politik nih, soal ya, politik lu harus gimana? Lihat tuh. Oke. Kira-kira gitu. Ya, aku udah riset sih kan. Ada lah ya ternyata. Iya, oke gini oke. Nah ini mumpung ada Kang Woto kan kita ngobrol gimana cara ngambil celah biar dapat peluang jadi konten kreator juga gitu. Tapi gini Kang, kalau misalkan ini kan kita udah mendekati Natal nih. Aku tuh biasanya kalau dengan hal-hal yang berbau Natal kan kayak isu politiknya kan nggak akan terlalu tebal. Kayak pemberitaan soal pemerintahan itu kan biasanya tipis. Belum tentu. Oh belum tentu ya? Terus gini, apakah konten kreator itu kalau misalkan nggak ada topik, karena kita kan kayak ada hari besar yang akan ngalihin isu itu, mereka apakah tetap bikin konten soal politik atau akan pindah topik, kayak istilahnya libur apa nggak sih Kang?
Nah ini balik lagi. Jadi gini, kalau namanya konten kreator yang kerjanya itu petarung. Petarung tuh kayak terus-terusan. Iya, pengennya ribut, harus ribut, nggak boleh nggak ribut, Mat. Dia serius. Loh, jadi gini, views dia itu naik karena ribut. Berarti misalkan kayak ada kasus nih, atau nggak ada kasus, dia bikinnya harus bikin, berantem, harus ada. Harus bikin. Oh kayak gitu? Loh iya, jadi gini, kan gini, semata-mata kenapa saya ribut? Karena dapat atensi. Iya. Atensi itu muncul karena ribut saya itu sensasi kan gitu ya. Iya, nah, algoritma ini sebenarnya adalah dia mendeteksi sensasi saya ini untuk mendapatkan atensi. Nah, ketika saya bisa menjaga si sensasi ini, si algoritma akan terus, akhirnya atensi saya dapat terus. Makanya view saya stabil, bahkan bisa lebih cepat naiknya. Betul. Nah, itu dari hampir semua medsos kan memang begitu cara kerjanya. Oke. Nah, kalau misalkan kamu membuat sensasi atau kericuhannya itu up and down atau musim-musiman atau kadang-kadang, algoritmanya nggak akan jalan. Oh, gagal kamu sebagai konten kreator yang tadi itu gagal. Dinilai stabilnya itu bukan entah ada isu atau nggak ada isu, tapi continuity-nya itu. Iya, konsisten. Sering konsisten dia ngupload konten yang dia bikin kayak gitu. Oh, berarti mereka tahu dong Kang, cara mainin sosmed itu seperti apa? Iya harus. Contoh misalkan begini deh. Ini contoh aja ya. Oke, boleh perumpamaan aja. Perumpamaan aja. Misalkan isu ijazah Pak Jokowi. Oke. Gimana ya? Maksudnya gini, secara tema atau topik membahas ijazah Jokowi itu tuh sebenarnya kalau secara kajian, ujungnya kemana sih? Kan ini kalau ngomong kritisnya ya gitu loh. Sama sih, aku juga mikir gitu. Iya, kalau ngomong buat apa sih gitu? Ujung kritisnya gini, ini sebenarnya ujungnya kemana? Dia udah nggak jadi presiden juga. Iya, benar. Dan secara undang-undang atau hukum, katakanlah ijazah itu bener. Katakanlah beneran palsu gitu ijazahnya, itu tidak akan mungkin mengubah apa yang sudah terjadi gitu. Bener. Jadi semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dulu tuh nggak akan mungkin diubah, kalaupun terbukti ijazah ini palsu. Lah terus buat apa kan gitu ya? Iya. Nah di luar itu akhirnya obrolan ijazah ini ternyata mendapat atensi dari jumlah yang ternyata lumayan. Dan itu yang akhirnya dijaga terus. Dibikin terus berita-berita yang berkaitan dengan itu. Kalau bisa jangan surut. Sekarang begini deh. Sebenarnya teori atensi dengan konsisten begini, ini kan sebenarnya sudah pernah ada. Pernah ada itu maksudnya ada kasus yang sama? Sudah pernah ada, cuman kita nggak mudeng apa coba? Rating TV. Oh iya ya, mirip ya? Sama. Jadi gini, rating TV itu walaupun dia pakai sampel, tapi di jam tertentu di sampel, ternyata program ini, program A, itu ratingnya tinggi. Bagus. Percayalah, itu diulang-ulang terus itu. Formatnya akan dipakai terus. Contoh lagi, di sinetron, kalau karakter Madian muncul, maka ratingnya naik. Kamu pasti dikontrak terus kalau bisa muncul terus di tiap episode. Oh gitu. Iya. Berarti konten kreator ini juga pakai pattern yang sama. Betul. Bedanya kalau TV itu format ratingnya pakai AC Nielsen. Betul. Survei dan ada sampel survei, tadi. ada teorinya itu. Sementara kalau di media sosial, mau itu platform apapun atau YouTube, sosial media itu algoritma kan. Iya, dari views, dari like, dari jumlah share. Nah dari situ dia akan ngelihat, misalkan akun saya ini mempersonakan seorang yang kritis. Itu saya nyerang. Sebisa mungkin kalaupun saya setuju dengan pemerintah, saya nggak boleh muji. Kenapa? Saya nggak kepengen rate saya turun. Jadi crowd saya itu, fanbase saya itu sudah ada sebetulnya. Nah ini adalah fanbase yang emang dasar seneng membenci pemerintah. Nah saya kan sebenarnya lagi menggrab atensi mereka. Kita sengaja dong untuk naikin emosi dia biar dia nge-like dan biar ngeliat konten kita gitu. Memang. Biar rame. Memang. Kalau kayak gitu bisa dibilang jahat gak sih Kak? Nggak jahat sih. Tapi kalau kayak gitu orang kayak gitu bisa dibilang cerdik nggak? Iya cerdik lah. Tapi kan tidak ada yang salah begitu. Dia memanfaatkan situasi yang emang orang nggak tahu atau orang mudah dibodohin aja?
gini ya, saya nggak berani bilang itu membodohi. Sinetron juga kan rating, masa kita bilang itu membodohi? Kan nggak fair lah. Iya juga sih. Iya kan? Oke. Contoh gini deh, di beberapa penonton yang peduli dengan cerita atau film Indonesia, berapa sering kita ngomong sinetron itu membodohi masyarakat, katakanlah gitu ya. Iya. Kita sering dengar kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya, itu sinetron tetap diproduksi, Betul. tetap episode banyak, tetap ada yang nonton, tetap ada iklannya. Pertanyaan gue adalah, terus kita mau apa dengan itu? Kan nggak bisa. Iya, benar. Iya kan? Artinya gini, suka tidak suka, bahwa ada audiens kita atau pemirsa TV kita, itu memang yang ya segitu. Ya segitu. Dikasih yang sinetron atau filmnya agak bagus dikit, nggak ketelan. Nah ini akhirnya buat para sineas itu struggling, apakah dia mau bikin film ala cerita sinetron yang di layar lebarkan, atau bertahan dengan ide yang film tuh harusnya begini, cerita tuh harusnya begini. Itu kan tidak mudah. Ranahnya televisi kayak gitu kita nggak bisa nyerang. Maksudnya nggak bisa nyerang tuh ya emang karena kita ikut rating dan kita ulang formatnya. Sama bioskop juga kan? Iya benar. Tapi kalau di sosmed sendiri tadi aku menemukan formula yang berbeda, Kang. Kalau misalkan tidak selesai dari situ, mereka kan saling sama konten kreator bisa itu saling state video karena mereka adu argumen atau punya asumsi masing-masing soal isu tertentu. Yang sepaham biasanya saling dukung tuh. Nah, misalkan mereka emang nggak ada konten isu soal politik yang atau pemerintahan yang kayak tanda kutip viral atau kontroversial gitu. Tapi kenapa mereka berantem? Itu termasuk bagian untuk menyelamatkan viewers itu sendiri atau enggak? Iya dong. Iya dong. Kan dijaga. Kan gini ya. Jadi ada sekelompok orang ini yang memang sudah nggak nyaman dengan pemerintah, sudah nggak suka lah, sudah benci lah. Kalaupun ada program yang bagus dan dia juga menikmati, dia nggak akan mungkin ngomong. Dia nggak akan mungkin mendukung atau apalagi mengucapkan pemerintah hebat, itu nggak akan lah. Itu kan terjadi zaman dulu tol Trans Jawa. Wah, malah bikinin jalan tol. Emang orang mau dikasih makan semen katanya gitu. Ketika mudik lebaran dia pakai juga. Iya benar. Tapi kan dia nggak mungkin ngomong gitu. Berarti misalkan kayak gitu kasusnya salah satu konten kreator yang cuman gimmick untuk konten, satu tuh emang bener buktiin untuk nggak akan ngelakuin dari apa yang dia udah bilang di konten ya gitu. Nah intinya si konten ini kalau memang dia mau mendapatkan atensi yang tadi, ya sudah, dia akan ngambil posisi, saya oposisi dengan pemerintah. Nah, apapun itu, dia serang. Kalau ada topik ya enak. Tapi kalau nggak ada, dia harus cari. Contoh yang tadi kamu nanya, Natal. Natal, tiba-tiba ada gereja yang nggak boleh berisik sama tetangganya. Tetangga yang karena... Itu harus diramein. Kira-kira gitu. Loh ini orang lagi malam Natal kok malah, kebaktian kok malah dilarang. Rame. Itu hal kecil atau katakanlah nggak ada, bukannya nggak mungkin konten lama dinaikin lagi. Konsep dari konten kreator sendiri tuh mirip dengan jurnalis atau pembuat berita. Ya kan mengangkat isu nyebutnya lah. Bukan berita, tapi dia mengangkat isu. Kasusnya nggak ada kayak nggak terlalu viral di media atau mungkin di platform apapun tuh nggak ada. Ya tapi dia bikin sendiri. Ya dicari. Oh iya. Bahkan itu kayak cuma nyari video lama terus dibikin lagi gitu. Contoh ya. Contoh bisa jadi mungkin terjadi. Natal besok tiba-tiba muncul video Pak Prabowo yang lama dengan keluarganya merayakan Natal. Oh bisa jadi. Padahal itu konten zaman kapan. Iya. Tapi kan orang nggak peduli. Atau bahkan itu di remake kayak pakai AI gitu juga bisa. Apalagi nih udah AI dulu ngiri. Katakanlah nggak AI lah. Cuman video lama seolah-olah dibikin baru. Itu kan sering di kita kayak begitu. Bahwa ternyata ada klarifikasi ini video lama, buat si yang tadi ngelebar bodo amat, yang penting udah rame, kira-kira gitu. Kan gitu intinya. Yang penting saya sudah berhasil bikin sensasi, saya sudah dapat atensinya, bahwa itu nanti terklarifikasi, ya saya harus cari lagi bentuk sensasi yang lain gitu. Tapi kalau kasusnya kayak gitu, emang mereka nggak takut Kang kayak ngegiring atau ada opini tertentu yang emang ternyata kenyataannya tidak seperti itu? Mereka nggak takut kena hukum atau kena pidana gitu? Masalahnya di kita itu belum ada yang sampai begitu.
Jadi benar. ketika ada kejadian bahwa contoh gini deh, video AI Ibu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban negara. Iya. Sejujurnya itu kan nggak susah mencari itu video siapa yang pertama. Iya, siapa yang punya akun, Nggak ada siapa tuh. yang posting. Kan nggak ada. Nggak ada kasus, nggak dilanjutin. Jadi akhirnya hal-hal seperti ini tidak membuat orang takut membuat sensasi dengan cara apapun. Oke. Nah itu yang menurut gua ini nih pertanyaannya ini harus dari mana sih kayak gini? Oke. Apakah nunggu sampai ada orang ditindak atau sesama publik yang masih mengingatkan atau gimana? Terus kalau sesama konten kreator nih, entah di sini itu cuman viralnya di Indonesia atau emang format kayak gini tuh di luar negeri udah ada nggak sih, Kang? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Atau bahkan lebih parah atau kayak gimana sebenarnya Kalau situasinya? jadi gini, kalau dibilang lebih parah sih kayaknya enggak juga. Artinya sama aja tuh dalam arti gini, bahwa dalam situasi yang tadi ketidakpuasan, karena ini kan ujung-ujungnya adalah lu nggak puas dengan situasi, lu masalah dengan ekonomi, semua susah apa semua, akhirnya kekesalan lu itu tuh kan numpuk, Mat. Iya benar. Ketika numpuk lu marah ke siapa? Iya sih. Kan kira-kira gitu. Akhirnya kemarahan ini akan dilemparkan kepada yang namanya common enemy. Polisi gitu. Itu kan common enemy ya. Tapi nggak mungkin saya berani marahin polisi di pinggir jalan. Nggak kan mungkin. Gitu. Atau kita pukul tiba-tiba di pinggir nggak jalan. Mungkin. Emang udah gila gitu. Nggak mungkin. Akhirnya apa? Umpatan-umpatan makian-makian yang ada di medsos pada polisi itu saya ikutan aja. Oh gitu. Bahwa terlepas saya benci atau tidak, itu urusan lain. Yang penting saya meluapkan emosi ini. Nah, ini kan yang ada istilah sekarang tuh rage bait. Jadi bukan clickbait tapi rage bait, kemarahan. Oke. Jadi adalah judul-judul berita atau judul-judul di headline medsos itu memang memancing supaya kita tuh jadi marah gitu. Oke. Nah itu ya. memang lumayan gitu loh. Orang dibikin marah tuh gara-gara apa? Gara-gara sosial media ya. Iya, dan itu ternyata memang jadi tren. Rage bait itu. Jadi bahkan banyak gerakan yang dipelopor itu dari sosial media ya kan. Iya. Ya? Dari konten-konten kreator yang menyuarakan suaranya soal pendapat dan opini-opini dia kayak gitu. Betul. Nah itu susah gitu loh, bahwa ketika kita lagi kesel tiba-tiba kepancing sama judul yang memancing kemarahan, akhirnya kita ikut marah. Oke. Contoh misalkan kayak bencana. Sedang bencana tiba-tiba ada judul yang memancing seolah-olah pemerintah itu lambat misalkan. Atau contoh lagi bencana ini tuh tidak dianggap nasional gitu. Apa ya gitu-gitu. Itu kan artinya gini, sebetulnya kalau kita mau ngukur secara apa gitu, itu kan sebenarnya kan, tapi kan nggak mungkin kepala dingin kayak gitu. Jadi marah aja dulu gitu loh. Iya. Dan apalagi ya namanya apalagi bencana ya, itu kan ada korbannya, ada orang menderita. Jadi kemarahan itu bisa jadi lain gitu. Ya kira-kira gitu. Pantas ya dulu tuh ada negara yang mau ngeblokir sosial medianya malah diamuk sama warganya. Wah. Kalau diblokir sih pasti ngamuk lah. Iya kan? Iya, jadi kalau diblokir mah rasanya cari masalah lah. Oh oke. Kalau kamu tuh sendiri menanggapi isu-isu seperti ini. Ya? Iya, aku nggak tahu kamu tuh pro atau gimana atau punya pendapat sendiri tentang emang kenapa sih Kang pemerintah itu musuhnya adalah dulu itu musuhnya adalah masyarakat dan sekarang masyarakat punya fasilitator atau yang si konten kreator ini. Nah, sebenarnya keuntungan jadi konten kreator tuh berpeluang gede nggak sih Kak? Kalau dijadiin pekerjaan gitu kayak sebenarnya bisa nggak sih gitu? Kalau pandangan gue ya, yang mesti diingat tuh jadi gini, Pat. Dengan rage bait tadi itu kan marah. Lu bikin sensasi, itu tuh sensasi yang membuat kesal dan marah. Sebenarnya gini, secara nggak sadar di luar masalah kita nyerang pemerintah atau bukan, sebenarnya konten yang kita bikin itu adalah bentuk dari kekesalan. Lebih tinggi adalah kemarahan. Betul. Ini sebenarnya lebih membahayakan ke kitanya. Ke kita tuh mental kita sebagai jadi user, kita nggak sadar orang yang lihat itu. Kita nggak sadar bahwa kita itu terpaksa harus merawat
rasa kesal, rasa benci, rasa marah kita semata-mata demi saya harus menjaga rating saya tadi. Karena gini, kalau sense of kebencian saya tidak terjaga, saya baik-baik saja, saya bisa turun gitu loh. Dan itu kan kita nggak sadar, kita tuh sedang menyakiti mental kita sendiri. Gitu. Jadi kalau ditanya, terus gimana dong? Jadi yang namanya media sosial itu memang tempatnya percakapan emosi. Tinggal lu mau emosi yang mana? Yang paling gampang kebetulan emosi marah. Yang agak susah emosi lucu. Jadi kalau komika kenapa kayaknya bagus banget di medsos? Ya karena itu memang bentuk emosi lain adalah emosi ketawa dan bahagia. Itu susah. Atau emosi sedih. Nah lu pilih aja. Daripada lu mesti milih yang marah-marah. Bukan apa-apa. Toksik lah. Mental lu bisa rontok itu lu tiap hari dijejelin gitu terus. Jadi lebih ke situ hati-hatinya sih. Kalau ini Kang yang terakhir. Untuk konten kreator yang semisalkan dia bikin konten hanya berdasarkan isu atau apa yang lagi happening. Kira-kira ada ininya nggak Kang? Ada apa namanya? Ada teguran gitu nggak? Karena hanya memanfaatkan emosi orang kayak gitu misalkan. Kalau teguran sih saya sih enggak ya. Cuman lebih kepada hati-hati loh, kamu tuh menyakiti diri sendiri sebetulnya. Jadi kepuasan saat marah itu tuh memang wah gitu. Sangat-sangat besar ya, sangat susah untuk dikontrol. Kita nggak betul, kita nggak sengaja, kita nggak sadar, kita nggak sengaja, kita sebenarnya sudah, aduh, saya sih lelah yang lihat kayak gitu sih. Bener, apalagi mereka menghadapi sesuatu hal yang nggak dia tahu apa dari dampak satu konten yang dia buat ya gitu. Betul sekali. Apalagi konten yang dia buat itu di share-nya itu bukan hanya di keluarga tapi di sosial media yang emang betul banget Pak. Nasional kayak satu Indonesia orang bisa tahu kayak gitu. Oke, menarik banget Kang. Terima kasih udah ngobrol soal konten kreator. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Jadi kalau misalkan channel ini menarik untuk kalian tonton, jangan lupa subscribe. Bye-bye.